saya Irsan Sosiawan, saya dari fraksi Nasdem, daerah pemilihan Aceh 2, dan saat ini kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Yang pasti saya itu mulai tertarik pada awal 2019. Jadi pada saat itu 2018 sudah rancangan untuk masuknya pemilihan umum 2019. Nah, saya agak sedikit tertarik karena banyak kawan-kawan dan juga yang saya anggap juga sebagai orang tua saya juga, yaitu paman saya, ya kan, menyampaikan kepada saya untuk mencoba untuk masuk ke dunia politik karena dia menganggap saya sudah berkecimpung di dunia bisnis sebagai profesional juga dan running beberapa usaha sudah cukup ya kurang lebih sekitar di atas 12-13 tahun. Nah, jadi saya disuruh untuk coba membangun daerah dengan cara mewakili dari daerah tertentu, terutama kebetulan saya dari Aceh dan juga orang tua dari Aceh, dan juga katakan ya banyaklah orang tua saya pada saat itu berbuat dan sebagai tokoh juga dari Aceh. Maka saya disitulah agak mulai tersentuh dan menggairahkan saya untuk masuk ke dunia politik. Mencobalah paling tidak begitu. Tetapi pada saat itu di 2019 saya tidak terpilih karena memang mungkin belum waktu dan izin Yang Maha Kuasa. Legislator, bisnis, ya kan, usaha sangat berbeda. Maka saya ingin mencoba di dunia yang berbeda, ya kan. Jadi pada waktu kita di posisi lagi menjalankan bisnis ya bisnis. Pada waktu kita lagi sebagai legislator ya legislator. Nah, berbagi waktu ya udah pasti beda. Ya, tetapi ini kan kalau legislator jadi amanah. Amanah kita dipilih oleh masyarakat dari dapil tersebut dan kita harus memberikan juga sesuatu kepada dapil itu juga masyarakat tersebut. Kalau nggak berguna karena kita mewakili masyarakat menyampaikan aspirasinya. Nah, kita yang duduk di sini ya untuk menyampaikan apa aspirasi mereka dan kita harus kembalikan lagi kepada mereka. Nah, karena saya melihat dan orang tua juga dulu banyak berkontribusi dengan bantuan-bantuan yang dilakukan di daerah asal, ya kan, dari Aceh. Nah, jadi suatu organisasi yang dia jalankan, jadi salah satu ketua Yayasan Kepedulian Masyarakat Aceh yang ada di Jakarta. Nah, jadi saya melihat dari situ bahwa dengan saya terpilihnya sebagai legislator, terutama dari wilayah yang dapil yang dipilih, berarti kan satu amanah yang saya harus laksanakan, yang harus saya bawa di luar dari urusan bisnis. Bisnis saya sampingkan, tetapi dengan saya sudah duduk menjadi wakil rakyat sebagai terutama mewakili dari Aceh. Ini yang harus saya memberikan semaksimal mungkin, ya kan, agar saya bermanfaat di sini. Kalau nggak untuk apa? Mendingan baik saya hanya di perusahaan bisnis. Toh juga sudah hampir 15 tahun, mungkin kurang lebih hampir 20 tahun saya berkecimpung. Kalau di dunia politik saya sebagaikan bayi yang baru lahir. Jadi saya perlu banyak belajar dari para senior, ya kan. Ya tujuannya semua itu kan tetap ada kemauan, ada semangat, ada inovasi-inovasi yang baru yang didapat oleh ya kan kawan-kawan para senior. Ini kan juga menjadi motivasi ke depan. Yang udah pasti ya saya anggap seperti orang tua saya sendiri, yaitu ada paman saya yang juga selalu memberikan indikasi kepada saya, memberi pandangan-pandangan, ya kan, cara berbuat, etos kerja, ya kan, motivasi. Yang penting integritas kita yang harus kita jaga. Nah, kebetulan paman saya itu juga ya selalu memberikan masukan dan saya selalu melihat
beliau sebagai figur yang saya lihat memang luar biasa gitu, memberikan pandangan-pandangan untuk yang sudah berkecimpung di dunia politik yang cukup lama. Nah, jadi saya ya terinspirasi saya untuk semangat, wah oke juga nih, ya, mungkin suatu saat bisa kayak beliau gitu, amin insya Allah. Yang pasti itu kan karena kemanusiaan. Kebetulan hati saya tersentuh dari awal. Tanggal 25 atau 26 saya sudah mendengar cuaca di sana, ada badai, ada segala macam. Jadi pada waktu saatnya kejadian banjir, bencana pada tanggal 26 kalau tidak salah saya, dan 1-2 hari, kebetulan pada saat itu saya ada di Medan. Saya dan monitor banjir, dan itu sempat orang kita pun juga sempat tersendat sampai seminggu tidak bisa masuk ke wilayah Medan di perbatasan. Jadi saya langsung inisiatif kepada tim staf ahli saya juga yang untuk urusan Aceh. Saya meminta bagaimana pendistribusian ini, karena kelihatannya ini jalan terputus. Ya, untuk kita bantu distribusi kalau tidak melalui udara mungkin agak sulit karena terisolir. Karena terutama dari dapil yang pemilihan saya, dapil 2, yaitu wilayah timur, utara, ya kan, pantai utara dan timur. Jadi dari perbatasan Medan Aceh itu kota Tamiang yang saat ini sangat berdampak itu sampai ke Takengon, bahkan sampai ke Bener Meriah. Nah, di wilayah itu terputus, ya kan. Jadi pada saat itu, jadi kurang lebih tanggal 28, 29 itu sangat belum ada bisa masuk ke wilayah-wilayah terpencil. Bahkan darat aja putus. Tetapi ya udah, kita maksimalkan. Jadi kita yang bisa lewat masuk ke wilayah yang perlu kita bantu, kita jalan. Ya mau udara lah, mau darat belum bisa saat itu. Jadi maka saya berkonsultasi dengan tim relawan saya juga yang dulu juga banyak mendukung, dan juga terutama dari TA saya juga, ya kan, saya minta ini bagaimana. Nah, akhirnya ada inisiatif mungkin kita bisa menyewa atau mencarter melalui udara. Saya bilang silakan kalau emang itu terbaik. Yang paling penting kita sudah berbuat. Kita tidak mungkin kita harus lakukan yang namanya kita ada keterbatasan, ya. Nah, jadi saya langsung ambil inisiatif apa sembako atau apa yang bisa kita melalui via udara, dan itu juga tidak terlalu besar ya, cuman paling kita 1 ton 100 kali ya, karena maksimal kapasitas dari pesawat itu sendiri, ya kan. Nah, jadi kita lakukan itu masuk ke Bener Meriah ya, karena pada saat itu memang ada wilayah Aceh Tengah juga berdampak sangat sekali gitu. Penting DPD kita untuk bisa mendistribusikan kepada masyarakat untuk sementara sebelum masuk bantuan-bantuan lain dari pemerintah gitu loh. Saya yakin ya, insya Allah dengan keseriusan pemerintah, Bapak Presiden sudah datang ke Aceh, ya kan, dengan tim kementerian dan segalanya, dan instansi terkait yang sudah diutus oleh Presiden. Saya yakin Aceh bisa kembali rehabilitasi daerah tersebut, ya kan. Nah, memang membutuhkan waktu, ya kan. Tapi saya lihat pemerintah sangat serius untuk menangani korban bencana ini. Nah, dikasih input lah bahwa ada Starlink lah apa. Coba bagaimana, saya bilang. Coba bagaimana, siapa yang bisa masuk ke sana supaya bisa terkomunikasi, minimal paling nggak bisa mengupdate situasi dan kondisi di sana bagaimana. Nah, jadi itulah tim kita memberikan masukan dan untuk merealisasikan untuk pengadaan itulah, ya kan. Nah, kita adakan. Nah, jadi ada beberapa distribusi, memang tidak banyak lah, tapi paling tidak DPD kita itu, ya kan, sudah bisa komunikasi. Jadi setelah masuknya ada alat komunikasi tersebut, jadi udahlah bisa terhubung. Tamiang, Langsa, ketua DPD bisa terhubung, ya kan. Aceh Timur sudah ada, ya kan. Nah, jadi masih yang Takengon sempat belum, baru ada anggota dewannya
dari fraksi Nasdem hubungi saya, tapi ketua DPD tidak hubungin karena masih terputus, nah mungkin jauh dari pemukiman dan dia tinggal ya. Ya, saya berharap kepada masyarakat khususnya di wilayah Aceh yang berdampak dari bencana alam ini, semoga tetap tabah, tetap percaya kepada pemerintah pusat bahwa hal ini pemerintah pusat sangat serius untuk menanggulangi bencana alam ini dan segera merecover, merehabilitasi seluruh infrastruktur yang ada yang rusak yang saat ini, dan segera pemerintah pusat juga akan mengambil sikap keseriusannya untuk merehabilitasi seluruh infrastruktur yang rusak agar kembali normal. Dan kepada masyarakat, saya harapkan tetap jaga kesehatannya, tetap percaya kepada pemerintah pusat bahwa kita semua di sini juga berduka. Kita mendoakan semua kembali normal sesuai dengan harapan masyarakat di sana. Ya boleh, silakan. Apa? Oke, boleh dibaca Bapak. Jika harus pilih kunjungan 8 jam atau rapat 8 jam? Yang mana tuh kira-kira? Yang sudah pasti saya mengambil kunjungan. Juga langsung ketemu konstituen. Ya, itu pasti. Karena gini, disitulah saya berinteraksi dari hasil kunjungan tersebut, apa keluhan-keluhan mereka di dapil terutama. Kita ini kan sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan, yang sudah pasti kan keluhan itu ada di mereka, ada di dapil, bukan di rapat di sini. Kita bawa kemari baru kita rapatkan. Nah ini ya tugas kita lah. Saya sebagai wakil dari dapil sana yang harus juga datang ke masyarakat. Kalau nggak akan tahu, saya kalau nggak datang nggak akan tahu. Kan itu maksudnya. Oke, boleh dibagi. Film atau olahraga atau musik, mana yang lebih Bapak nikmati untuk melepas minat? Nah, ya kan? Saya gini, film saya nggak terlalu minded banget film yang gimana ya kan? Film ya. Musik saya buat relaksasi. Kalau harus memilih satu kuliner Aceh yang Bapak rekomendasikan apa? Wah, apa nih Pak? kuliner Aceh enak-enak semua. Nah itu dia nih, dari kopi enak. Ini makanya tahu, tiap saya mau ke dapil pasti apa sebab wah ini bahaya nih, timbangan pasti naik 1 kilo. Nah itu gimana tuh Pak? Karena luar biasa, kuliner Aceh enak-enak semua. Tapi apa yang Macem-macem. kira-kira Bapak bisa rekomendasikan? Yang udah pasti kalau ke sana kan ada ciri khas Aceh itu ya kan, ada yang namanya pliu, ya kan sayur pliu gitu. Wah itu luar biasa ya kan. Itu jarang ya Pak, kalau di restoran Jakarta jarang ada ya? Kalau yang restoran Aceh di Jakarta kadang ada. Oh kadang ada? Iya. Sih? Ya mungkin nggak semua kan, tapi iya. rasanya kan beda kalau di sana langsung. Habis itu yang jelas ya kan, ya di sana kan ada ayam tangkap, ya kan, itu kan Aceh ya kan. Ada yang namanya lagi tuh seperti kalau dibilang di Aceh tuh kemamah. Jadi ikan apa ya, ikan kayu lah kayak gitu sebenarnya gitu. Jadi tahan lama ya, pakai nasi putih aja kering-kering gitu ya kan. Waduh, itu bisa bertahan 3-4 hari. Jadi pokoknya kalau ke sana pasti nyicip ini, nyicip sana, pasti timbangan naik 1 kilo. Jadi kalau kita 2 minggu di sana, pasti naik 1 kilo, 1,5 kilo. Jadi kita, waduh, udah nggak olahraga, naik lagi kan. Makanya godaannya luar biasa kalau kuliner di sana. Benar. Arti keluarga bagi Bapak, oh jelas keluarga itu nomor 1 buat saya. Maka setiap Sabtu Minggu saya sama mereka. Karena hari-hari dari Senin sampai Jumat itu habis sudah sebagai legislator, sebagai pengusaha profesional.